malam. Ingat ya? Dan turunannya. Saya pernah katakan lail, laila, lili, lela, layali itu malam. Ya, ibu leli, ibu malam tuh. Lail. Fokus. Sampai sini ini ujung malam, sepertiga malam. Tahan dulu ya, ini penting. Subuh 4.35, 15 menit ke 30 menit menjelang subuh, kita batasin lah di tengah-tengahnya, di 15, 20 menit lah. 20 menit menjelang subuh, ini subuh nih. Yang ini 20 menit sebelum subuh, namanya sahar. Waktu sahar, waktu singkat menjelang fajar, menjelang subuh. Saya ulang ya. Dari isya ke sini, lail. Dari sini ke sini, baik. Ini masih ujung malam, sepertiga malam akhir. 20 menit sebelum subuh namanya apa? Sahar. Perhatikan baik-baik desain Quran yang sangat indah. Kalau Anda ingin jadi keluarga ideal, kata Allah, bangun malam dulu, siapkan sebelumnya. Di tahajud itu, bangun setelah istirahat. Kompak istirahat dulu. Baru bangun malamnya. Dari kata hajada, hajada itu, jim dal, kegiatan yang dilakukan malam hari setelah tidur dulu. Kalau nggak tidur, begadang, malam misalnya langsung sholat, itu nggak disifati tahajud. Namanya qiyamul lail. Nama umum, qiyamul lail. Tapi kalau Anda istirahat dulu, bangun malamnya, berusaha untuk bangun. Bangun malam saja hajada. Berusaha sungguh-sungguh untuk bangun, tambah tak di depannya. Tak. Kalau nggak mudah bangunnya, sampai Anda mesti berusaha optimal, tambah tasydid sebelum huruf akhirnya. Tahajjud, sifatnya disebut tahajud. Quran surah ke-17, ayat 79. Wa minal laili fatahajjad. Dan dari sebagian malam nih, berusahalah keras untuk bisa bangun. Kenapa pakai tak dan tasydid? Karena memang nggak mudah untuk bangun. Makanya kan mau bangun jam 3, alarmnya 3 kali kan? Jam 2, 2:04, jam 2:30. Iya kan? Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua kan? Alarm kedua bersiap-siap alarm ketiga. Alarm ketiga baru sadar begini, tak begitu jam 5 kan? Awal-awal. Alhamdulillah yang dihisap niatnya kan? Oke, pertama. Ini tahajud. Dia sudah kompak. Mama kalau bangun duluan, ayah bangunin ya. Tapi kalau sulit gimana? Siram aja pakai air. Baik, fokus. Siapin, ada apa di tahajud ini? Allah sudah janjikan, ada waktu-waktu yang spesial. Yang kalau bahkan keluarga bisa melakukannya, yang pertama Allah berikan ketenangan dalam hati satu keluarga itu. Nah, ketenangan ini yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Ini sakinah yang Anda dambakan. Jadi ketenangan itu maksudnya ketenangan untuk melahirkan kemampuan mengatasi persoalan dalam kehidupan. Nah, ketenangan yang datang setelah kesulitan itu pergi itu disebut sakinah namanya. Ketenangan yang datang lewat ibadah disebut tumakninah namanya. Oke? Nah, kita butuh sakinah untuk mengolah semua persoalan supaya mudah diatasi. Karena kadang-kadang ketika Anda punya masalah dan berdoa, kadang Allah nggak langsung kasih solusi. Tapi bentuk yang kedua, Allah kuatkan hati Anda sehingga mampu mengatasi persoalan itu. Itu yang mahal. Masalahnya nggak langsung selesai. Tapi Anda tuh bisa sabar menjalani itu. Terus kan meningkat kemampuannya. Sehingga dengan itu ketika mampu melewati tantangan yang ini, di depan ada tantangan baru, Anda sudah punya energi lebih besar untuk menghadapinya. Itu yang mahal. Nah ini kalau kompak dihasilkan sejak awal, maka ketika bangun yang pertama diberikan ketenangan. Apa rumus hadisnya? Prakteknya sholat tahajud itu bisa berjamaah untuk berlatih. Kita temukan Quran di hadis ya, hadis dulu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di kitab Sunan Abu Daud. Nama aslinya Abu Daud ini aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau itu punya kemampuan hafal hadis luar biasa, sampai kalau disebutkan cepat jawab. Ini sahih, ini dhaif, ini asalnya begini, ini sanadnya begini. Lunak lisannya terhadap hadis. Ada nabi yang melunakkan besi disebut Nabi Daud, maka ada orang komen di masa itu kalau ada Nabi Daud yang melunakkan besi, maka ini lisannya mampu melunakkan hadis dengan mudah. Maka dikenallah dengan Imam Abu Daud.
Ada juga yang mengaitkan kepada keturunan. Nama aslinya Sulaiman As-Sijistani. Menulis kitab namanya Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Jadi kalau Anda ingin tahu cara sholat, cara wudhu yang benar, nyambungnya jangan ke Al-Bukhari dulu. Buka kitab Sunan. Jelas ya? Misal pengen tahu caranya turun dari i'tidal, mau sujud nih, lutut dulu atau telapak tangan dulu. Anda kalau buka di Al-Bukhari,